Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Halo rekan-rekan, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada video pembelajaran mata kuliah pendidikan inklusi kali ini, kita akan membahas topik sistem dukungan pelaksanaan pendidikan inklusif. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini, yaitu Bapak Dr. Iko Mangsudarmo SPD MPD dan Bapak Dewa Gede Agus Putra Prabowo SPD MPD. Adapun rekan-rekan yang terlibat pada video ini, yaitu Nikade Ayu Febriani dengan NIM 2211021003, Oktinia Ramdhani dengan NIM 2211021009, Putu Wicitra Febriani dengan NIM 2211021024, Iputu Arta Widya Suputra dengan NIM 2211021032, dan saya sendiri Ide Bagus Kade Sudika Puja dengan NIM 2211021033. Adapun pembahasan pada topik kali ini diantaranya peran pemerintah, peran orang tua, peran masyarakat, dan peran satuan pendidikan. Untuk pembahasan yang pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi peran pemerintah dalam pendidikan inklusif. Pemerintah tentu memiliki peranan penting. Adapun beberapa poin pentingnya, yang pertama, penyusunan kebijakan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif. Ini termasuk pengesahan undang-undang dan peraturan yang memberikan hak kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan di sekolah reguler, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Kemudian yang kedua ada penyediaan sumber daya. Pemerintah diharapkan menyediakan sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk anggaran maupun fasilitas, untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Ini menyangkut penyediaan pelatihan bagi guru, pengadaan alat bantu belajar, dan pengembangan infrastruktur yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga ada monitoring dan evaluasi. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam membantu dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif di berbagai daerah. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat mengetahui efektivitas program yang telah diterapkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, yang keempat, peningkatan kesadaran, yang dimana pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif. Ini dapat dilakukan melalui kampanye, seminar, dan program-program yang melibatkan masyarakat untuk lebih memahami dan mendukung pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kerjasama dengan stakeholder, yang dimana pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan komunitas, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pendidikan inklusif. Nah, sekian materi dari peran pemerintah dalam pendidikan inklusif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih rekan Wicitra atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya izin melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu peran orang tua. Pendidikan inklusif memiliki tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua siswa, baik mereka yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak, menurut Haryanto pada tahun 2018. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, peran orang tua sangat penting. Orang tua tidak hanya bertindak sebagai pendukung utama bagi anak-anak mereka, tetapi juga sebagai mitra penting bagi sekolah dan para pendidik. Beberapa peran penting orang tua dalam sistem dukungan pelaksanaan pendidikan inklusif, yaitu yang pertama, mendukung pembelajaran di rumah. Orang tua memegang peran yang sangat penting dalam pendidikan inklusif, terutama dalam memberikan dukungan moral, sosial, dan akademik kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Dukungan ini membantu memastikan bahwa mereka dapat berkembang secara maksimal di lingkungan sekolah inklusif. Kemudian yang kedua yaitu menjadi komunikator yang efektif dengan sekolah. Dalam pendidikan inklusif, komunikasi yang efektif antara orang tua dan guru sangat penting untuk merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu anak berkebutuhan khusus, menurut Wahyuni pada tahun 2017. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan dukungan emosional dan motivasi.
Nah, anak-anak dengan kebutuhan khusus mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dalam proses belajar. Disinilah peran orang tua sangat diperlukan untuk memberikan dukungan emosional. Orang tua perlu memberikan dorongan, motivasi, serta membangun rasa percaya diri anak agar tetap termotivasi dalam belajar. Kemudian yang keempat yaitu partisipasi dalam perencanaan pendidikan individual. Dalam pendidikan inklusif terdapat rencana pembelajaran individual atau disingkat dengan RPI untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, partisipasi aktif orang tua dalam perencanaan pendidikan anak, terutama dalam penyusunan rencana pembelajaran individual atau RPI, sangat diperlukan agar kebutuhan khusus anak dapat terpenuhi secara efektif, menurut Santoso pada tahun 2019. Kemudian yang kelima yaitu mengadvokasi hak anak untuk pendidikan yang setara. Nah, orang tua adalah advokat utama untuk hak-hak anak mereka, terutama dalam hal mendapatkan akses ke pendidikan yang setara. Mereka harus paham akan kebijakan dan relugasi terkait pendidikan inklusif di tingkat nasional maupun daerah. Dan baik, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Oktinia. Untuk Oktinia dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yakni peran masyarakat dalam mendukung pendidikan inklusif. Berikut adalah beberapa peran masyarakat. Yang pertama, masyarakat termasuk dunia usaha dan industri atau DUDI, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta organisasi profesi dapat berkontribusi pada pendidikan inklusif dengan menjadi mitra pemerintah. Mereka dapat menyediakan sumber daya, pelatihan, dan dukungan dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua siswa. Yang kedua, memperluas akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, melatih keterampilan mereka, melibatkan dukungan dari masyarakat dan kemitraan dengan lembaga swasta untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Jadi dengan upaya tersebut sehingga dapat menciptakan kesempatan yang lebih adil dalam meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan individu berkebutuhan khusus untuk berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan kesadaran akan hak anak memperoleh pendidikan adalah langkah yang krusial dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Hal ini mencakup upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya akses pendidikan yang setara serta memastikan bahwa setiap anak tanpa terkecuali mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Yang keempat, melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah adalah upaya untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ini melibatkan pengawasan aktif dari masyarakat, termasuk pemantauan pelaksanaan kebijakan dan memberikan masukan yang konstruktif. Yang kelima, masyarakat juga berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan inklusif melalui kampanye, seminar, dan diskusi masyarakat, sehingga dapat membantu mendidik orang lain tentang hak-hak untuk berkebutuhan khusus dan pentingnya memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu peran satuan pendidikan di dalam pelaksanaan sistem inklusif. Nah, dalam sistem inklusif sendiri, guru pendidikan luar biasa, guru pendidikan umum, dan juga guru tenaga kependidikan lainnya bekerja sama dan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, mendukung pembelajaran maupun partisipasi semua peserta didik. Nah, peran terpenting dalam keberhasilan penyelenggaraan sekolah inklusif terletak pada beberapa aspek, yang dimana yang pertama yaitu Kepala Satuan Pendidikan, yang dimana partisipasi Kepala Satuan Pendidikan adalah salah satu prediktor penting keberhasilan dalam menerapkan perubahan, meningkatkan layanan, ataupun menetapkan kebijakan pelaksanaan akomodasi yang layak. Nah, yang kedua yaitu guru pembimbing khusus
dan guru umum, yang dimana setiap guru harus saling menghormati dan memiliki pikiran terbuka terhadap filosofi inklusif, didukung oleh dukungan administratif serta pengetahuan yang baik tentang cara memenuhi kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu teman sebaya, yang dimana lingkungan belajar yang inklusif memberikan berbagai kesempatan bagi peserta didik umum dan maupun peserta didik berkebutuhan khusus untuk menjalin hubungan dengan teman sebayanya, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pertemanan. Nah, yang terakhir yaitu OSIS atau organisasi intrasekolah. Siswa intrasekolah, yang dimana keberadaan organisasi ini di satuan pendidikan harus melibatkan dan mengikut sertakan PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus, yang dalam setiap acara atau kegiatan yang diselenggarakan, partisipasi PDBK disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi mereka, sehingga keberadaan mereka tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga dapat berperan sebagai panitia atau penyelenggara kegiatan. Nah, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik rekan-rekan, demikian video pembelajaran dengan topik Sistem Dukungan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Terima kasih karena telah menyimak dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.